Dan so far sama sekali belum ada istirahat. Yes, balik lagi di jalur lintas dari Jambi menuju Pekanbaru. Oh, lihat dong langitnya, juara nih, biru abis. Enggak sih, agak putih-putih juga sih. Soalnya ke arah sore itu ternyata agak mendung di sini ya. Ini belum sore sih. Ini belum sore ya? Ini tuh berapa sih, 2? Oke, jam 2-an. Soalnya udah agak mulai awan gelap gitu. Kayak ada apa ya, gejala-gejala mendung nih. Oke, di video sebelumnya kalian udah lihat ya gimana drama kita dan drama rombongan lainnya. Itu kayak gimana yang tangkinya diisi campuran air lah, yang kita susah nyari pom bensin yang ada pertalite-nya, yang susah nyari pom bensin yang ada debitnya. Makin kesini, alhamdulillah ada kehidupan. Kehidupannya nggak kehidupan banget sih ya, kayak yang kelihatan di sini nih. Cuman rumah-rumah, terus juga hutan lagi, terus rumah-rumah lagi. Kita udah masuk ke kilometer 250. Bukan ya? Sorry. Kita udah hampir setengah jalan. Kita tinggal punya sekitar 250 km lagi untuk bisa sampai ke kota Pekanbaru. Dan so far sama sekali belum ada istirahat karena perut juga masih full untuk nyemil-nyemil sama minum udah. Note-nya untuk hari kedua ini di jalur lintas Sumatera Jambi Pekanbaru adalah wow, Pertamina itu minim banget. Jadi ada beberapa yang ada tapi nggak lengkap ya, pertalite-nya nggak lengkap. Jadi kita harus cari yang lain. Terus sampai akhirnya pertalite tetap nggak dapet dan kita isi Pertamax gitu. Jadi mungkin teman-teman yang udah rencana pengen lewat sini selama masih di kota, either itu Jambi atau dari arah berlawanan dari Pekanbaru, mending diisi dulu karena di area ini kamu hanya bisa menemukan hutan kelapa sawit aja, sama perkampungan, terus hutan kelapa sawit lagi, perkampungan lagi ya gitu terus. Indomaret Alfamart sama sekali nggak ada, jangan kamu cari di sini. Terus juga untuk kondisi jalannya so much better, jauh lebih baik banget dari kondisi jalanan lintas Sumatera, Palembang, Jambi kemarin. Kebanyakan udah aspal ya, walaupun jalan juga nggak terlalu lebar-lebar banget sih, tetap bagi dua ya, sama dua arah. Ada beberapa bagian jalan juga tetap pakai beton, tapi tidak separah yang kemarin, ada lubang-lubang juga gitu. Untuk perkiraan durasinya kita sekitar punya waktu 5 jam lagi, berarti harusnya udah sampai di Pekanbaru di jam 8 ya kalau nggak ada hambatan apa-apa. Bapak driver gimana? Aman? Belum ada kendala ya? Semuanya. Kita sebenarnya agak sedikit lapar, cuman kayaknya emang nggak benar-benar nggak ada tempat yang aman untuk kita melipir, jadi kita memutuskan untuk keluar dulu deh dari perhutanan ini, ketemu kota, itu masih sore atau malam, sekalian makan di kota Pekanbaru aja. Gitu ya. Itu dulu update-nya, sampai ketemu di Pekanbaru. Dari birunya langit yang baru aja dipuji-puji, tiba-tiba Ini dia nih yang bikin nyetir makin ngantuk. lihat dong tuh awannya gelap banget gak sih? Padahal kita baru aja muji-muji langitnya. Juara ya? Juara. Gelap nih asli. Nih kita nggak tahu jam berapa sih, lupa deh. Siang gitu sih, Siang, jam-jam 1, jam 2 gitu. Jam-jam makan siang. Jadi posisinya kita tuh lagi dalam kondisi yang lapar berat.
cuman cemil-cemilan ringan doang dari tadi, baru kepikir pengen melipir untuk cari tempat makan. Tiba-tiba langit udah gelap gini dan kepikir kalau misalnya hujan deras kita bakal lebih mikir lagi nggak sih untuk minggir? Iya, ini nggak ada tempat sama sekali nih, kanan kirinya asli kebun terus perumahan warga. Kebun Apa kebun? Kebun itu buat ladang ya. Iya. Kebun itu lebih belantara. Lebih belantara. Cuma ini nggak banget sih, ini kalau sampai kejadian ini hujan, ini nggak banget buat kita. Untuk kondisi jalannya, silakan Bapak sopir, gimana kondisi jalannya? Ini lebih representatif jalur lintas daripada Jambi. Liuk-liukannya banyak banget, terus juga banyak tambelan aspal, tapi ini masih bisa kita lewatin dengan kecepatan tinggi. Masih terbilang rata dan nggak lubang-lubang lah ya. Jauh lebih bersahabat daripada dari Palembang ke Jambi kemarin sih. Oke, walaupun lebih jauh ya. Walaupun lebih jauh 2 kali lipat. Dan banyak liuk-liukannya juga. Liuk-liukan, naik turun juga. Terus kalau untuk kondisi keadaan area yang kita lewatin juga masih kebanyakan kebun hijau di mana-mana. Kalaupun ada perumahan tuh ya dikit-dikit dan jarang-jarang gitu. Jadi notnya lagi adalah buat ibu-ibu yang mungkin sudah dol ya, udah nggak bisa nahan pipis lagi. Kerannya udah dol, namanya juga udah ngelahirin ya Pak. Jadi mungkin boleh siapin pakai pampers kalau emang ya nggak tahan pipis gitu. Karena kita susah banget untuk nemuin pom bensin loh di sini sampai berapa puluh kilometer loh. Nggak ada nih, nggak ada pom bensin, terus juga tempat makan nggak ada. Dan sekalinya pernah kan waktu itu kita mau numpang pipis. Yes. Ada warung kecil. Itu bukan pipis sih. Jadi Kenan tuh pengen pupuk. Saking nggak tahannya. Biasanya dia bisa nahan kalau aku bilang ini masih hutan gitu. Tapi dia tuh nggak tahan banget. Akhirnya aku turun. Ingat banget tuh warungnya ada doginya lagi ya Allah. Terus aku udah speak beli jajan dan gitu, beli minuman. Ternyata pada saat aku setelah bayar mau numpang kamar mandi nih, anak aku mau ke WC-nya gitu. Ternyata tahu nggak si ibu itu jawab apa? Ibunya bilang kita nggak punya WC, kalau mau buang air itu kita ke sungai. Wow, natural, masih natural banget di sini ya. Menyatu dengan alam semuanya. Ya, jadi yang buat bawa anak kecil atau juga yang kerannya udah dol, mendingan diamanin pipis duluan. Dan masih meneruskan drama pengisian bensin yang gak kelar-kelar. Kita masih terus mencari pom bensin yang available, jual bensinnya, dan juga available untuk dibayar dengan debit. Kita sedikit flashback dulu buat teman-teman yang mungkin belum nonton episode sebelumnya. Ada satu rombongan kita di belakang yang bahan bakar minyaknya dicampur sama air, mobilnya nggak bisa hidup. Dan di episode sebelumnya kita cuma bisa isi Pertamax 200.000 dan alhasil sekarang baru berasa nih tangki bensin kita pun makin menipis. Dan karena mobil kita yang paling depan, jadi mobil kita mengemban misi yang cukup berat nih. Misi pertama adalah kita sebagai pembuka jalan, ala-ala rider gitu ya. Oke. Jadi kita yang kasih kabar ke mereka posisi kita di mana dan kondisi jalan gimana. Dan misi kedua adalah kita masih mengemban tugas juga buat nyari SPBU yang ada kayak bahan bakar diesel yang versi mahal lah buat mobil yang kemarin. Buat di jalur lintas itu nggak tahu ya hal yang mudah atau hal yang sulit. Dan yang utama adalah buat mobil kita sendiri, karena di episode sebelumnya kita cuma isi Pertamax 200.000 dan di sini kita mati-matian nih nyari SPBU yang ada Pertalite dan juga bisa debit. Sebelum indikator kita itu menunjuk ke E. Iya. Kita deg-degan banget deh tuh. Udah hampir 1/4 tapi kita belum nemu SPBU yang punya bensin. Karena kita di jalan bolak-balik melihat indikator bensin ya. Ini udah sampai mana sih gitu. Bukan GPS yang kita lihat tapi indikator bensin. Dan misi ketiga adalah kita harus pesan hotel di Pekanbaru, tapi dari jalur lintas. Karena kondisi itu di bulan Desember dan udah H-2 mendekat ke hari Natal. Benar. Dan mungkin juga banyak banget teman-teman kita yang berdatangan dari luar kota Sumatera dan juga lewat jalur lintas. Jadi hampir semua hotel-hotel yang harganya affordable di Pekanbaru udah sold out. Di aplikasi. Wow. Ya, jadi dari ada tiket kan travelog.com kan semua udah habis. Jadi penuh, kita semua penuh. Bener. Akhirnya kita dapat satu hotel dengan harga yang very
ramah di kantong untuk kita ya. Itu juga pas dapet 3 kamar only untuk kita. Yang ready cuma 3 kamar. Ready 3 kamar. Dan setelah kita pesen 3 kamar, itu langsung full. Langsung full. Wow, gila nih peak season banget ya. Iya, peak season banget, parah banget. Penuh banget nih. Jadi emang sih kita nggak bisa pesan hotel di kota sebelumnya. Misalnya kita pesan hotel dari Jambi, tapi kita nggak tahu nih kita bakal sampai Pekanbaru jam berapa. Jadi yang aman adalah kita pesan hotel di jalan, dengan konsekuensi ya itu banyak yang penuh gitu. Itu juga kita udah nyampe di hotelnya udah H+1 jam 12.00. Oh iya bener. Kita sampai di hotel jam 12 malam. Teng, rugi sih. Udah di tanggal check out nggak sih Iya, tuh? bener. Iya, hal yang dihindari pas road trip adalah hujan di tengah jalan. Dan tiba-tiba seperti akan ada badai yang turun. Setiap kali kita mau berangkat pagi-pagi, sebenarnya kita selalu berdoa dulu, diawali dengan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa biar perjalanan kita tuh diberikan Amin, kelancaran amin, amin, amin. dan juga diberikan cuaca yang mendukung, cerah dari pagi sampai sore. Emang kenapa sih? Ya karena beda aja kalau kita hujan di kota dan hujan di jalur lintas gitu. Nggak enaknya hujan di jalur lintas itu jarak pandang kita berkurang, Oke, pastinya. banyak jalan berlubang yang kita nggak tahu posisinya di mana. Benar-benar. Terus juga Hujannya lebih gede nggak sih butirannya? iya benar Iya nggak sih? berasa. Kalau kita di kota kan hujannya tetes gitu kan, yang deras sih, cuma masih rapatnya. Ini di jalur lintas tuh hujannya butirannya gede-gede, bertubi-tubi gitu loh. Kayak hujan es ya. Kayak hujan es bener-bener. Apalagi mobilnya dari seng-seng gitu ya. Iya, jadi suara di kabin tuh rame banget gitu. Nah, ini juga nih, ada tips tambahan dari kita untuk teman-teman yang mau berangkat melewati jalur lintas dan siap-siap untuk menghadapi hujan tiba-tiba di jalur lintas. Yang pertama paling penting adalah wiper, ya nggak sih? Bener, kita harus ganti wiper baru kalau bisa. Dan kedua adalah air wiper diisi secukupnya sih kalau bisa. Terserah deh mau pakai air mineral atau mau pakai air keran biasa, itu boleh banget. Atau malah ada air khusus yang buat wiper. Jadi emang didesain khusus buat diisi penuh ke tangki wiper, itu bakal celing banget gitu hasilnya. Kalau mau versi murah itu bisa pakai sunlight. Sunlight. Yang buat cuci piring itu boleh banget. Cuma ya gitu sih, busa-busanya bakal lebih nyeplak daripada air biasa. Cuma lebih bersih sih. Dan semua tips barusan itu nggak ada satupun yang kita lakuin loh. Jadi kita tahu tips ini setelah kita mengalami, ya. Dan kemarin kita nggak ganti wiper. Enggak. Makanya ngeganggu banget gitu. Jadi begitu wipernya gerak kanan kiri masih ada garis-garis airnya tuh. Nggak bersih gitu, Iya, nggak clear bener. gitu ya. Jadi wipernya udah renggang-renggang karetnya. Itu nggak kita ganti. Jadi kalau bisa ganti wiper baru. Wiper baru enggak, diisi air khusus wiper juga enggak, Beli diisi sunlight juga enggak ya. Tapi kita nggak ngelakuin, nggak beli air sunlight, tapi mobil satu lagi tuh melakukan Iya, hal itu gitu ya. Dia benar. berhenti di Indomaret untuk mengisi sunlight. Wow, kacanya kinclong. Kinclong. Kayak piring, persis kayak piring. Nah, yang tadi sempat dibahas dikit, hujan ini beda kalau di jalur kota sama di jalur lintas. Bedanya apa? Di jalur kota tuh enak, kita nggak ngebut-ngebut dikit sih, cuma hujannya masih bisa apa ya, kayak angin-anginnya tuh banyak yang kehalang gedung, jadi nggak ngempas banget di kaca kita. Rintiknya jatuhnya romantis gitu Iya ya. bener, jatuhnya so sweet gitu, jadi kaca mobil kita juga adem gitu. Nah kalau di sini tuh kayak diguyur gitu. Kayak dibanjur, tau nggak dibanjur? Nggak tahu, sumpah disiram nggak gayung, tahu. tau nggak? Itu bahasa apa nih, Jadi Bang? kalau ada kucing di warteg itu disiram pakai air gayung, itu namanya dibanjur. Hush gitu. Itu persis kaca mobil kita tuh kayak gini. Tapi benar-benar emang beda sih, karena mungkin perbedaannya adalah hujan di jalan kota kan banyak angin-anginnya ya, terus juga banyak gedung-gedungnya lebih tinggi-tinggi. Kalau sini kan banyak angin kencang doang. tapi kayak plong gitu aja, jadi Iya. jatuhnya kayak gitu dari atas gitu, nggak ada filter-filteran dari atas lagi gitu. Saingannya truk lewat ya kayak biasa aja dia mah. Mobil kita Nggak yang goyang ya. mobil kita yang goyang oleng.
Udah gitu juga nggak enaknya kalau kita di belakang truk, terus truknya nginjek lubang, itu kan apa ya? Cipratannya ke cipratan kita. air bloknya tuh ke kita, Iya. biar gitu kena kaca, kotor Ambiar lagi. gitu Iya. ya. Hati-hati deh pokoknya, makanya itu yang kita hindarin kalau hujan di jalur lintas. Yes. Tapi yang jelas mau keadaannya hujan, mau keadaannya cerah, yang jelas itu adalah yang pertama utama banget pelan-pelan dan harus hati-hati. Ingat, keluarga di kampung udah nungguin loh dari 12 bulan yang lalu lo udah nungguin. Yang paling ngeri lagi kerjaan di kantor udah nungguin balik ke Jakarta. Ah iya sih bener nih, ini nyetir paling beban loh. Iya, nyetir sambil update di WhatsApp group. Iya. Nama bener. kita ke-mention apa enggak? Sambil ngecek kerjaan manggil apa enggak, dan ingat Tuhan, ingat keluarga, ingat Iya, kerjaan. betul. Nggak ada yang harus dikejar sih. Tapi sepengalaman kita juga beberapa kali hujan di jalur lintas, hujannya nggak lama-lama ya, bentar-bentar doang. Ya benar. Jadi kalau hujannya deras banget, awannya gelap banget, tapi itu sebentar sih. Ya, hujan lokal gitu doang. kan? Iya benar, kayak hujan lokal. Ini nggak tahu awannya yang udah kehembus sama angin atau kita yang udah ninggalin daerah hujan itu sih. Iya, jadi kayak ya karena jalannya plok, lurus terus ya udah lewat tuh area yang hujan tadi. Ini ada sebuah jembatan juga di jalur lintas yang bisa menghubungkan dua dunia. Ini jembatan yang kita lewatin sekarang ini nih. Ajaibnya kenapa sih? Dan ternyata bukan cuma Winden doang punya terowongan ajaib yang bisa menghubungkan dua dunia. Film dark. Ya, ternyata. Jadi kita dari mulai mau masuk jembatan itu masih hujan deras banget, gelap, terus mendung gitu ya. Pas masuk jembatan, tiba-tiba keluarnya cerah. Nggak ada hujan yang setitik juga, nggak ada yang jatuh di kaca mobil kita. Iya. Jalanan juga itu basah cuma gara-gara roda kendaraan yang lewat. Luar biasa. Dan kaca kita kering, itu juga basah gara-gara cipratan dari mobil depan gitu. Betul. Kudus. Ini jembatan ajaib nih. Ajaib ini. Kita kira masuk keluar dari situ langsung nyampe Pekanbaru ya. Mungkin kalau kita mundur lagi ke jembatan itu, hujan lagi. Hujan kali. lagi. Nih, jembatan yang tadi tuh nggak ada apa-apanya sama jembatan yang Masa ini sih? nih, yang ini nih. Yang ini lebih ajaib lagi. Asli, aspalnya kering. Kayak baru dibikin, tau nggak? Tuh, nggak ada kan? Awannya cerah seketika, hujan nggak ada, cipratan mobil juga nggak ada. Jembatannya lebih ajaib. Kita tinggalin obrolan mengenai jembatan ajaib dan juga hujan-hujan lokal tadi. Tapi yang jelas agak lega ya. Kita akhirnya sudah sampai di Pekanbaru, bukan ya? Belum. Bukan, ini bukan Pekanbaru. Ini cuman nggak tahu di kilometer berapa. Iya. Cuma hati kita agak sadis sih. agak tenang. Ya Allah, dangdut ya. Hati kita agak tenang aja walaupun kita nggak tahu nih di desa apa, di mana kilometer berapa kita nggak tahu. Cuma kita tenang banget, ada pemukiman warga di sini. Iya, ada warga yang lalu lalang, bersepeda, jalan kaki, ibu-ibu menggosip di depan rumah. Walaupun di sepanjang ini belum ada minimarket, Indomaret, Alfamaret, grosir, kios atau apapun itu untuk kita sekedar melipir dan makan. Ekspektasi kita sih pas lewat jalur ini, oh mana nih kanan kiri, pom bensin nggak ada, terus kanan kiri minimarket nggak ada, atau ATM nggak ada. Oke, cuma komplek warga doang kayaknya. Perumahan warga, terus perumahan lagi, rumah-rumah lagi. Wait. Now what? Ini kenapa kebon lagi? Lihat dong di Google Map. Ijo, hutan, rumah warga dikit, hutan lagi. Dan akhirnya sampai nemu hutan lagi, kita belum juga makan. Lanjut jalan lagi. Yes. Akhirnya setelah kita berpuluh-puluh kilometer di kebun sawit dan hutan, akhirnya ada kehidupan SPBU. Yeay, ini SPBU pertama kita setelah berpuluh-puluh kilometer kita melewati hutan dan kebun sawit. Yuk, langsung aja masuk, kita ceki-ceki. Wow, kita kayak ini ya, wisata pom bensin lagi nih. Ingat, di SPBU ini kita ada 2 misi loh. Yes, ada 2 misi. Misi yang pertama isi Pertalite untuk mobil kita dan harus debit ya, karena kita belum juga nemuin ATM. Dan belum ada cash. Belum ada cash sama sekali. Dan misi kedua adalah kita harus memastikan apakah di pom bensin ini tersedia Pertadex
yang bisa dibeli untuk mobil diesel yang satu lagi yang sempat bermasalah. Dan ini dia, kita beberapa kali muter di SPBU ini. Dan ini pom bensinnya gede sih, asli gede. Gede banget. Dan ternyata pasokan minyaknya belum hadir di sini. jadi nggak beda jauh sama SPBU sebelumnya yang udah kita Mau mampirin. Pertalite, mau Pertadex itu belum hadir, semuanya masih on the way, Beb. Pasokannya belum ada. Jadi, 2 misi kita di SPBU ini belum berhasil. Kesel gitu. Pertadex nggak ada, Pertalite nggak ada. Buat apa? Yaelah. Buat apa ada SPBU ini? Sengak banget ya. ATM nggak ada, Oh iya, ATM juga nggak ada di sini. debit nggak bisa. Buat apa? Lanjut Aduh. lagi. Sekalinya kita nemu pemukiman atau perkotaan, kita langsung incer. Pertama adalah ATM. Yes, yang kedua adalah tempat makan. Tapi untungnya anak kita tuh bukannya kita tega sih sebenarnya. Ya emang dia nggak rewel gitu. Yang penting kita ada stok makan untuk dia. Jadi nggak harus nasi, bisa diganti dengan roti atau Coco Crunch atau mungkin sereal-sereal lainnya dan juga susu. Gitu, susu juga nggak susu seduh sih, kayak susu UHT doang. Jadi simple banget hidup kita selama perjalanan ini, nggak diresein sama kebutuhan si kecil, nggak pakai bawa termos juga untuk nyeduh susu, dan nggak harus bawa makanan rumah sebenarnya. Tapi akhirnya di tengah jalan sini kita ketemu sama kayak perkotaan kecil gitu nggak sih waktu itu? Oh iya. Ya nanti. ada Bank BRI, Iya. ada apa gitu kan. Dan di situ kita sempat mau tarik tunai sebenarnya karena kita udah kehabisan cash, dari tadi juga udah kepake semua cash untuk isi bensin 200.000. Kita takut nggak bisa beli dan transaksi lagi karena nggak punya cash. Kita berhentilah tuh di sebuah kayak kantor cabang Bank BRI untuk tarik tunai. Aku inget banget yang turun tuh aku. Jadi Ya, nitip tuh Nitip, si Niar nitip, ambil dari ATM aku dulu, dan ternyata ambil tunai itu juga dibatasin dong. Berapa sih? Itu kalau nggak salah cuman maksimal 500.000. Oke. Soalnya kita mau ngambil 5 juta. Oke, ada aja isinya. Jadi maksimal 500.000 gitu. Ya seenggaknya cukup aman lah untuk next isi bensin atau mungkin beli makanan kalau emang tempat itu nggak bisa untuk bayar debit. Nah, setelah kita dengerin narasi dari ibu ini barusan, jadi siapa bilang negara kita udah siap sama cashless? Wah, elah. So iya nih. Berat ya. Apalagi QR code atau juga apa ya? GoPay, OVO, Dana, Nah. semuanya sebutin aja, udah link aja. Link aja fasilitas berbayar cashless lainnya. Itu kan cuma bisa di kota besar deh. Iya, jadi biar amannya ya udah deh, dari berangkat Jakarta langsung bawa 25 juta, 35 Nah. juta gitu. Itu kenapa nggak naik pesawat aja kalau punya 30 juta? 30 juta mending naik pesawat, ngapain jalur lintas? Enak deh. Nah, akhirnya kita ngedapetin tempat yang lumayan worth it di jalan lintas ini. Kita nemuin satu buah pam bensin, masih pam bensin juga sebenarnya, untuk kita melipir dan lumayan lengkap. Ada CFC-nya guys, akhirnya. Jadi kayak di episode ini kita kayak wisata pom bensin ya. Nah itu lengkap banget, ini pom bensin paling keren ya. Di Iya, sebelah bener. kiri tuh ada tempat peristirahatan kalau kita terdampar malam di sini. Ada tempat peristirahatan itu berbentuk kayak wisma gitu sih. Kayak ada beberapa 10 atau 12 kamar gitu. Bersih banget. Toiletnya juga bersih. Terus ada pilihan makanan CFC ini juga di sini. Kalaupun kita pilih untuk bermalam di mobil juga, tempat
parkirnya luas banget. Pas kita sampai di sini tuh sekitar udah jam 5 sore ya, udah sore banget dan Iya, akhirnya setengah karena enam tuh menjelang sunset. iya betul. Dan karena emang kita terakhir mengisi perut dengan makanan berat itu adalah pagi-pagi, akhirnya kita makan ya orang kesurupan di sini. Lapar habis. Lapar abis. Nah ini pom bensin paling keren lah asli, kita rekomendasi banget nih. Cuma kita nggak tahu nih kilometer berapa dan daerah mana, kita nggak tahu. Yang kita tahu adalah di pom bensin ini ada wisma untuk penginapan. Kalau kalian mau tidur di mobil pun masih bisa. Kalau kalian mau numpang berteduh di sini masih bisa nih, pom bensinnya aman dan paling keren adalah di sini ada Pertalite dan bisa debit juga. Alhamdulillah. Jadi walaupun tadi kita udah isi Pertamax yang cuma 200.000, baru di sini kita balas dendam nih. Kita isi Pertalite sampai tumpah. Ya, masih sekitar drama tadi pagi. Akhirnya, untung ada drama itu lah. Jadi akhirnya kita untuk pertama kali merasakan mobil paling depan. Karena 2 mobil di belakang itu masih stuck nunggu mesinnya diperbaiki. Satu lagi harus balik ngantar jerigen minyak. Tapi bukan berarti kita nggak mau nolong loh. Kita mau nolong, kita sampai nanya, kita perlu harus balik lagi nggak sih? Aja basa-basi ya. Udah kalian nggak usah balik lagi gitu. Tapi emang karena di sini yang dibutuhin adalah sopir cepat ya, benar. yang bisa nyalip terus juga bawa bensin, bawa minyak itu dengan cepat, terus juga bisa balik lagi ke arah atas sana nggak pakai lama gitu. Iya, kalau kita balik lagi ya kita sampainya nggak sampai kitanya. Mending gitu. pulang sekalian ke Jawa kayaknya. Jadi kita kayak di pur ya. Ya udah kalian duluan aja, 2 mobil lagi di belakang, nggak apa-apa gitu. Jadi di jam menjelang sunset ini jam-jam 6 lewat lah, kita balik lagi deg-degan. Waduh, keulang lagi nih jalur lintas Jambi kemarin. Lagi kita harus kejebak di dalam kegelapan di antara perhutanan ya. Karena sebenarnya 2 mobil yang tadi juga masih di belakang, kita depan, dan tugas kita yang harus kita perjuangkan adalah kita ngetekin hotel duluan. Oh iya. Kita harus sampai hotel duluan, kita check-in 2 mobil itu karena ternyata pada saat kita mulai buka-buka aplikasi itu udah mulai banyak yang full hotelnya. Penuh, semua hotel penuh kalau di aplikasi ya. Dan akhirnya kita dapat di Hotel Amaris. iya bener. Walaupun 3 kamar ya? 3 kamar. Oke. Walaupun ya ruangannya ya kayak akuarium gitu. Cuma buat kita hitungan buat tidur cuma berapa, 6 jam atau 7 jam Iya. cukup lah. Ya. Dan untungnya sih nggak hujan ya di Untungnya sini ya. nggak hujan. Untungnya cuma sore doang hujannya, sampai malam cerah. Ada nggak sih malam cerah? ya saya nggak hujan, cuman gelap dan nggak ada lampu jalan aja. Kita udah isi perut, jadi harusnya kalian juga sudah aman, tinggal bobok malam aja. Singkat cerita, kita sampai di Pekanbaru itu jam 12 12.00 kita sampai. Itu kita yang nggak pakai ngurusin mobil belakang loh. Iya bener. Tebak mobil belakang sampai di hotel jam berapa? Jam Kayak nama film 3 AM. jam 3 pagi. Iya, jam 3 pagi. Wadaw. Itu jam 3 pagi atau jam 12. Itu juga sampai jam 12 malam sempet ada drama lagi. Udah mau end of the day and start of the day jam 12.00. Kita kan drama lagi tuh. Apa Mobil kita sempat bermasalah sedikit nggak sih itu? Oh iya, mulai di sini ya. Iya. Drama mobil kita dimulai nih. Betul. Jadi karena Hotel Amaris itu kan nggak depan jalan banget, jadi agak harus masuk parkiran gang kecil ke dalam dulu, baru masuk ke lobi hotelnya. Jadi pada saat kita puterin itu setir ke kiri, puter patah gitu, itu kayak ada suara power steering yang berbunyi-bunyi gitu. Gitu kayak teriak gitu dia. Iya benar. Dan akhirnya kebagian juga nih mobil kita yang ada kebagian dramanya juga. nih. Tadi ada mobil rombongan satu yang ada dramanya, dan sekarang mobil kita. Mungkin nanti di episode berikutnya ya. Kita bahas lagi mobil kita kenapa, cara kita untuk menghandle itu sampai akhirnya berhasil sampai ke Siantar tuh gimana. Pengen tahu, tungguin terus. Tungguin, Oh, ya. ditungguin gak sih kita? Jangan Tungguin dong sempet ya. nungguin. Pokoknya tungguin terus drama-drama berikutnya, karena no journey without drama barengan sama kita ya. Oke.
Oke, tungguin terus video-video kita selanjutnya. Masih dari jalur lintas kita, perjalanan road trip kita dari Jakarta menuju ke Medan. Ini adalah hari yang paling berat dari 3 hari perjalanan kita. Nah, di checkpoint berikutnya kita bakal sampai di Pekanbaru, walaupun jam 12 malam sih. Wow, jam 12 malam. Wow, lama banget. Apakah mungkin ada drama-drama lagi sampai nyampe jam segitu? Dan kita baru berangkat dari Pekanbaru jam... Ada deh. Hampir nyebut. Sebutin aja. Kita ngeliat opung. Pengen tahu dan penasaran? Tungguin terus video kita ya. See you there. Bye.